Lu lahir tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, juga tahun 90-an. Yes, lu tepat buka video ini. Kenapa gue bilang lu tepat buka video ini? Ya, yang zamannya lahir di tahun segitu yang gue sebutin. Terakhir tahun 90-an. Nah, di zaman itu teknologi belum seberapa berkembang. Oke? Nah, sekarang zamannya teknologi. Di tahun 2022, udah 2 tahun setelah bencana atau wabah yang kemarin yang sudah terlewati ini berlalu. Nah, untuk di tahun 2022 teknologi makin berkembang dan makin dipakai, termasuk media sosial ataupun termasuknya di dalamnya ada channel YouTube. Di dalam channel YouTube ini di tahun 2020 awal pertama kali itu berdatang ya, lu tahu apa yang maksud gue dengan bahasa itu datang, kita sedikit dituntun untuk menggunakan teknologi lebih dari biasanya di tahun-tahun sebelumnya. Karena di tahun ini kita serba teknologi, semuanya serba online. Nah, termasuk cerita sedikit gue ini ya profesinya sebagai guru walaupun nggak pinter-pinter banget, gue sadar kan gitu, gue kuliah juga nggak seberapa yang kayak orang-orang yang kuliah bener-bener gitu kan, tapi paling nggak ada sedikit nyangkutnya. Nah, untuk sebagai profesi guru yang gue lihat, yang gue alamin, semuanya serba teknologi di awal atau di pertengahan tahun 2020 sampai dengan sekarang di tahun 2022. Nah, kita itu menggunakan yang namanya daring. Sekarang udah mulai offline, tapi paling enggak kita masih kebiasaan menggunakan teknologi itu. Karena emang kita sengaja dituntun, bukan sengaja, tapi emang zaman yang menuntut kita untuk menuntun. Nah, itu bahasanya. Zaman yang menuntut kita menggunakan atau menuntun kita ke dalam era globalisasi, era teknologi seperti ini. Nah, kira-kira begitu ya. Untuk yang lahir tahun 60-an, 70-an, 80-an, yang gua pikir lu semua nggak ada yang namanya atau belum ada di tahun itu. Waktu lu muda kan belum ada tuh yang namanya YouTube apaan sih kan gitu. Di tahun 2018 2017 kita ngelihat channel-channel YouTube yang berkembang, ya udah biasa aja gitu. Tapi di tahun 2022 ini ya mulai dari 2021, nah 2021 ya, karena di 2020 kita mulai menggunakan namanya teknologi tadi kan, sampai dengan setengah tahun berjalan di awal tahun 2021 hampir semua manusia di muka bumi ini lebih intens menggunakan namanya media sosial, yaitu lebih tepatnya yang bisa kita pegang adalah handphone. Teknologi handphone yang di dalamnya ada media sosial, kira-kira seperti itu. Barulah kita sadar, oh inilah pentingnya kita menerima kenyataan tentang zaman teknologi. Nah, untuk yang lahir tahun itu kayaknya belum terbiasa. Beberapa yang gue alamin sih, yang gue lihat, tapi nggak tahu kalau emang gue salah bisa lo komen di bawah ya. Yang gue alamin, beberapa orang yang di dekat sekitar gue lahir di tahun itu pasti dia belum terbiasa menggunakan teknologi seperti zaman-zaman yang tahun 90-an ke atas. Nah, 90-an itu terakhir yang bisa menggunakan, kayak umuran gua bisa menggunakan teknologi. Ke bawahnya kayaknya masih sedikit persentasenya. Belum pernah riset, cuman kalau emang mau googling atau searching di dalam dunia maya silahkan coba lu lihat. Tapi kurang lebih yang gua alamin di sekitar gua aja seperti itu. Nah, untuk yang lahir di situ, channel YouTube penting apa enggak sih? Gua bilang itu penting. Kenapa? YouTube ini hampir sama rata, kalau gua emang guru matematika kan, sama dengan Google. Semuanya kita cari di dalam bentuk video lebih lengkapnya. Mulai dari hal sepele sampai dengan hal sedikit rumit. Nah, begitu kan? Apa sih kita ini pentingnya untuk punya akun? Enggak. Kalau punya akun kayaknya semua orang yang punya handphone pasti punya akun Google. Nah, untuk yang punya akun Google pasti dia juga memiliki akun YouTube. Tapi pertanyaannya, apakah channel YouTube-nya itu diaktifkan atau tidak? Ataukah hanya sekedar nonton, tidak membuat video? Nah, ini yang gue bilang, kalau emang lu guru kan di tahun itu, pasti kita dituntut untuk menggunakan pembelajaran daring. Nah, itu mau nggak mau
Salah satunya kita mengupload video, kita kasih linknya ke anak-anak dan lain-lain seperti itu. Banyak itu di segmen gue alamin gitu kan. Nah, ini enggak, kebanyakan orang masih belum bisa beradaptasi ke zaman yang serba teknologi ini. Apalagi sekarang di akhir tahun 2022 kita akan apa ini bahasanya ya yang mau gua ini. Ya di tahun 2022 ini mau habis maksud gua, cuman kita akan menghadapi tahun 2023 yang katanya gue juga orangnya kurang update apalagi media sosial kan gitu. Yang katanya orang itu lebih gelap. Hmm, ya kan? Seperti itu. Lebih gelap maksudnya gimana nih? Udah teknologinya berkembang, cuman kenapa di tahun 2023 ini lebih gelap? Nggak ngerti gue maksudnya gimana, yang tapi beberapa channel yang gue lihat sekilas-sekilas aja itu bahasa dengan bahasa inflasi nggak tahu, gue nggak ngerti. Tapi yang pastinya untuk zaman kedepannya pasti lebih intens menggunakan teknologi termasuk media sosial. YouTube lebih ke depannya. Apalagi YouTube maksud gue gitu kan, media sosial lainnya ya juga maksud gue kan gitu. Ini kenapa kebanyakan ngomong kayak gitu ya? Untuk plus minus ya media sosial ini bagaimana? Ada yang plus minus, sedikit cerita nih gue. Si anak-anak ini, karena gue kan guru nih. Si anak-anak ini lebih tahu yang namanya entertain aja, bukan daripada education gitu. Apalagi yang ya edukasi-edukasi gitu. Ini kasih pertanyaan sepele kayak siapa pendiri gitu, siapa presiden kesekian, mereka kebingungan. Dan ketika gue tanya siapa anaknya Raffi Ahmad, mereka lebih paham. Nah itu plus minusnya. Jadi termasuk gue dan teman-teman, maksud gue ngajak teman-teman yang nonton video ini, ayo kita menggunakan teknologi itu secara baik-baik aja. Kok jadi ngaco kan sekarang gitu, nggak kayak ngobrol biasa, apa bingung juga kan.